Together, share our journeys at Bars Bar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama channel kita ya. Gue mau bahas cara memilih anakan ayam calon juara umur 2,5 bulan. Ini ada beberapa faktor ya yang bakal gue bahas. Nah, yang pertama yang bakal gue bahas dulu, kita pasti bakal cari indukan atau pacakan yang bagus. Gimana caranya? Nah, kita harus lihat dulu nih, indukan gimana yang bagus. Nah, jangan asal kita pilih anakan ayam, nanti tahu-tahu besarnya bisa mengecewakan kita ya kan. Kita beli ayam anak dari kecil kita gedein, nggak mungkin dong harapan kita pasti pengen dapat yang bagus gitu ya. Nah, makanya biar nggak kecewa, gua bakal bahas tentang cara pemilihan anakan ayam untuk 2,5 bulan. Nah, kita bakal bahas ya, anakan ayam yang berkualitas itu cari indukanya seperti apa. Yang pertama itu kita cari yang kerah atau indukannya yang jelas ya. Dari ayam fisiknya bagus, berprestasi, tahanannya atau polanya emang bagus, yang udah kita tahu. Nah, tahanan dan fisik pun harus bagus ya kan, agar anakannya bisa ikut bagus seperti bapaknya atau indukannya. Kita langsung cari ke ciri fisik anakan ayam yang bagus ya. Nah, dari pertama kita dari atas ke bawah dulu ya. Kita bahas dari kepala. Nah, kepala itu yang bagusnya seperti apa ya? Nah, yang bagusnya itu dari kepala kita cari yang seperti buah pala. Sorry. Maksudnya buah pinang. Dari buah pala Buah pinang. kita lari ke leher. Nah, kita lihat lehernya itu dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga ya. Jadi dia seimbang dengan badan. Nah, dari leher kita lihat, kita raba batang lehernya itu dia dari tulangannya itu rapat. Mengapa kita cari yang rapat? Agar tahanan leher itu pas dipukul dia itu tidak mudah goyah ataupun tidak gampang rasa sakit lah ibaratnya ya. Ibaratnya tulangannya kokoh gitu. Dari badan itu kita cari yang posturnya kalau bisa yang panjang. Kenapa cari yang panjang? Biasanya kalau ayam yang panjang itu dari napas, dari tahanan itu bagus. Makanya kita cari yang panjang. Tulangan kita coba cari, walaupun tulangan bisa kita setting dari pakan ataupun push dari vitamin ya, otomatis kita harus cari juga dari dasarnya emang udah bagus ya tulangannya ya. Cari tulangan yang kasar. Kenapa kita cari yang kasar? Soalnya ayam kita tuh untuk bertarung ya, bukan untuk kontes cuma buat gaya-gayaan pajangan aja. Kita cari tulangan yang ibaratnya kokoh, kita cari yang kasar. Nah, kita lari ke belakang lagi, kita lihat capi tulang. Kenapa kita lihat capi tulang? Kebanyakan ayam yang bagus itu capi tulangnya itu tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu renggang. Nah, itu dari capi tulang. Kita lihat dari pola kaki, sisi kaki. Nah, dari kaki kita cari yang kita suka. Ibaratnya kita cari yang pukul bagus nih, pukulnya ada bomnya atau gimana gitu ya. Kalau saya pribadi saya suka pola kaki yang bener-bener rapih gitu. Kalau ibaratnya 2 baris, dia 2 baris, ataupun ada yang kaki bling-bling, ada kaki yang bulat. Saya paling suka itu cari kaki yang bulat kering. Nah, itu yang biasa saya cari tuh yang seperti itu ya. Nggak tahu kalau selera teman-teman gimana, cuman menurut saya ayam yang paling bagus itu yang kakinya rapi, bulat, kering gitu ya. Otomatis kita cari yang kering lah, walaupun tidak bulat juga ya. Seenggaknya dia rapi dan memiliki keturangan. Nah, boto-boto senior biasanya pada cari yang yang katurangan kayak gitu tuh. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang kayaknya agak ini ya, masuknya kayak mitos ya. Cuman kebanyakan di kalangan emang masih pada pakai katurangan. Nah, dari kaki itu kita cari yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, jadi si pola kaki dari paha itu
dia tuh seimbang. Kalau bisa jangan cari yang gagang waru lah, kalau ibarat bahasa Sunda mah gitu ya. Gagang waru tuh kayak gimana sih? Gagang waru itu modelnya ya, ini kayak orang jangkorang lah ibaratnya. Kita orang jangkorang kan. Nah, itu kakinya dia panjang tapi badannya pendek gitu. Nah, itu otomatis janganlah. Soalnya kebanyakan ayam kayak begitu tuh cara mainnya kurang ya. Terus pas diadunya mungkin dia tidak seimbang karena memang posturnya seperti itu ya. Terlalu tinggi dan badannya nggak nopang secara fisik tuh, kayaknya kurang dia kalau buat aduan. Nah, makanya kalau kita cari anakan ayam, kita cari yang posturnya benar-benar ideal dari kepala, leher, badan, kaki itu seimbang. Nah, kalau misalkan kita udah dapet ya calon juara kita tuh yang bakal dibesarkan. Nah, cara perawatannya gimana sih biar ayam cepat gede atau tidak seperti ayam sayur ya kalau bisa dibilang. Nah, kita itu perawatannya gampang ya. Nah, gua bakal bahas dari pakan. Nah, pakan itu kalau umur dari 2,5 bulan, nah situ gua biasa pakai pakan 5-11. Nah, 5-11-nya itu udah gua ganti ke basah ya. Basah itu biasanya gua campur pakai nasi ataupun pakai bahan-bahan lain ya. Itu pemberian vitamin seperti Vitacik atau Herbal SN yang biasa-biasa ada di toko ya. Itu asupan vitamin juga sangat penting ya untuk pertumbuhan anakan ayam kita. Nah, habis dari vitamin kita kasih itu biasanya kalau di gua kasih 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya. Gimana kondisi ayamnya? Kalau misalkan kondisi ayamnya agak kurang, mungkin gua kasih bisa 2 minggu sekali ya. Nah, habis dari vitamin kita lihat dari penjemuran. Kenapa ayam kecil kok dijemur bang? Udah kayak ayam jago aja ya kan. Nah, ayam ini penjemuran itu cukup penting ya buat ayam umur segitu ya. Soalnya ayam kita biar pergerakannya nggak kaku, biar banyak otot jadi, biar sehat juga, bisa makan rumput gitu kan. Terus dari penjemuran atau pengumbaran kita lihat dari posisi kandang. Nah, posisi kandang juga kalau dari ayam kecil itu sangat penting ya, posisi kandang itu. Nah, posisi kandang yang bagus gimana sih bang biar ayam itu tetap sehat? Nah, posisi kandang itu dari luasnya ayam itu bisa gerak leluasa lah ya. Kalau di kandang gua itu ayam itu kandang gua kasih tangkringan, terus posisi kandang kering dan dia itu tinggi ya. Kenapa gua kasih kaki tinggi? Biar si kotoran itu atau virus-virus yang di situ tuh ke bawah angin lah, jauh lah. Untuk si kandang itu jadi nggak ada kotoran yang ibaratnya baunya dari penyakitnya, virusnya itu langsung kena angin tuh keluar jauh lah ibaratnya. Walaupun kandang gua seadanya ya, soalnya baru pindah juga gua. Jadi kandang gua agak berantakan lah, masih berantakan, belum gua beresin. Kayaknya sekian dari gua. Nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya biar kita bahas sharing-sharing bareng. Tinggal komen aja nanti kita bahas. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.